Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Made. Sebelum lanjut nih, aku ucapin terima kasih buat kalian semua karena masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya nantinya menjadi channel cerita bergambar yang terus berkembang sekaligus bisa menjadi channel yang mengedukasi. Nah, jadi di video cerita bergambarku kali ini, aku akan membahas tentang sebuah tragedi sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di tanah Kalimantan. Tragedi yang aku maksud yaitu Perang Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antara etnis di Indonesia yang terjadi pada awal Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Perang Sampit terjadi antara dua buah etnis yaitu suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik ini dimulai di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Nah, bagaimana kronologi lengkapnya? Jadi tonton video ini sampai habis. Konflik ini pecah pada 18 Februari 2001. Tragedi ini dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan antara kedua etnis yang menyebabkan banyak terjadinya perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempat mereka berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah-pindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menebang di tanah asli mereka, juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh orang-orang Madura. Lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak seringkali terkesan penegakan hukum berat sebelah. Singkat cerita, perselisihan di antara mereka semakin memanas. Ketika terjadinya pembunuhan terhadap seseorang yang merupakan warga etnis Dayak yang bernama Sandong. Pelaku pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa orang Madura. Sebenarnya kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lambat, pihak keluarga korban merasa kurang puas dan melancarkan serangan ke rumah seorang warga etnis Madura yang diduga merupakan sebagai pelaku, bernama Matayo. Dari serangan itu menyebabkan semua penghuni rumah yang berjumlah 4 orang itu pun tewas. Kejadian tersebut terjadi pada dini hari tanggal 18 Februari 2001. Serangan itu pun menuai kecaman dan balas dendam dari kelompok warga Madura. Dengan senjata-senjata yang telah mereka bawa, warga Madura kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak yang bernama Trimil, yang diduga menyembunyikan satu pelaku penyerangan. Namun saat itu Trimil sudah berhasil diamankan oleh pihak polisi. Tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumah Trimil. Dengan sekejap api menghanguskan seluruh seisi rumah hingga menjadi butiran abu. Tidak puas hanya itu, mereka juga sekaligus menyerang rumah kerabat Trimil hingga menewaskan penghuninya. Dari peristiwa inilah kemudian menyulut konflik yang lebih besar antara etnis Dayak dengan Madura di kota Sampit. Selama 2 hari dari penyerangan rumah Matayo, orang Madura berhasil mendominasi bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak. Sehingga berita ini menyebar dengan cepat di telinga orang Dayak di seluruh Kalimantan. Sehingga situasi berbalik pada tanggal 20 Februari ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit. Hingga akhirnya konflik secara terbuka antara kedua etnis itu pun tidak bisa dihindari. Warga etnis Dayak yang berdatangan membawa berbagai senjata tradisional untuk memberi perlawanan terhadap Madura, seperti mandau, lunju atau tombak, sampit, dan juga senjata api rakitan yang mereka sebut dengan dum-dum. Sedangkan untuk warga Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Selama akhir Februari 2001, sekitar 500 orang Madura tewas. Lebih dari 100.000 orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar Sampit untuk menghindari persekusi. Bentrokan-bentrokan di Sampit pun meluas
hingga ke lingkup provinsi. Kerusuhan menyebar sampai Kuala Kayan yang berjarak 100 km di utara Sampit dan hingga sampai ke ibu kota provinsi Palangkaraya. Dalam beberapa minggu, pejuang-pejuang Dayak melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka ke sentro Kalimantan Tengah sampai ke ujung Jalan Raya Trans Kalimantan dan juga sampai ke Kuala Kapuas di Tenggara. Diperkirakan 90% dari populasi Madura di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan mengenai jumlah korban yang tewas berkisar antara 500 orang sampai hampir 1.300 orang, yang dimana sebagian besar korban yang meninggal dari etnis Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak sendiri memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala yang biasa juga disebut dengan ngayau. Meski praktek ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumpang Anoy pada tahun 1884, namun di puncak kemurkaannya mereka mempraktekkan ritual ini di dalam Perang Sampit. Pemandangan saat itu di jalan-jalan sangatlah mengerikan. Jenazah berkelimpangan di mana-mana. Kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak lalu diarak. Jalanan basah oleh darah dan berkelimpangan mayat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah. Beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi pula dalam peperangan dengan syarat tujuan tersebut. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai luhurnya. Data mencatat serangan hanya dilakukan kepada suku Madura yang berada di jalanan untuk melawan. Tidak ada serangan lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja ataupun masjid. Suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding saat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dengan bau. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak karena konflik pecah dan tersebar secara merata di seluruh Kalimantan Tengah. Dan beberapa anggota polisi pun juga merupakan keturunan suku Madura, sehingga membuat mereka harus ikut diungsikan. Ngeri memang membayangkan tragedi Sampit kala itu, terutama akan rumor yang mengatakan jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi saat itu. Dari mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala, juga kemampuan mencium bau seseorang. Hingga munculnya sebuah rumor tentang munculnya sosok mistis yang bernama Panglima Purwo. Yang kabarnya saat perang terjadi, para suku Dayak pedalaman melibatkan roh Panglima Purwo atau Pangkalima. Panglima Purwo sendiri adalah tokoh mitos dan juga legendaris yang dipercaya sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan, dan juga mengawasi seluruh kehidupan masyarakat Dayak. Panglima Purwo akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya, atau bahkan merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Dalam kerusuhan ini, dalam versi Intel Polda Kalimantan Tengah, mengatakan ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil, dan 43 motor. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan Sampit. 2 pejabat itu adalah Patrick Esser yang sehari-hari bekerja di Papeda dan juga Lewis yang juga seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik adalah orang yang beragama Islam. Kepada polisi, Patrick dan Lewis mengaku telah merencanakan kerusuhan tersebut. Sebelum melakukan penyerangan pada dini hari pada tanggal 18 Februari, warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali melakukan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta untuk membayar provokator. Kerusuhan Sampit di seluruh Kalimantan Tengah benar-benar berakhir sekitar bulan Maret pertengahan. Dan untuk memperingati konflik itu, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dengan suku Madura. Perjanjian itu tertulis dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan juga hal-hal lainnya.
Selain itu, untuk memperingati perjanjian perdamaian itu, dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit. Sampit kini menjadi damai, sejahtera, dan penduduknya juga rukun. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung ke Kalimantan, tidak perlu takut lagi, karena sebenarnya penduduk di sana khususnya etnis Dayak sangat ramah dengan pengunjung baru. Mengingat kejadian itu semua, semoga konflik-konflik seperti ini tidak terjadi lagi di negeri kita. Mohon maaf jika ada salah kata atau cerita yang belum lengkap. Kalian bisa menambahkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nah, sekian videoku kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Buat kalian semua, makasih banyak yang telah menonton hingga detik ini. Dan tentunya tetap stay tune di channel ini karena akan ada video-video menarik selanjutnya. And yeah, stay cool and thank you for watching guys. Bye-bye.